Yo, shalom teman-teman. Welcome back di dalam ibadah streaming Remaja GKA Elion. Senang sekali karena saya boleh kembali menyapa teman-teman kalian dan saya sangat senang bersyukur kalau teman-teman masih bisa tetap setia mengikuti ibadah walaupun secara online. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk bisa saling membagikan link ini kepada teman-teman kita yang lain supaya teman-teman kita juga jangan sampai tidak beribadah, teman-teman. Yuk, mari kita akan memulai ibadah kita saat ini. Saya ajak kita untuk boleh mempersiapkan hati kita dan mari kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saat teduh. Shalom teman-teman semuanya, bersyukur karena kita bisa kembali beribadah pada pagi hari ini. Terlebih lagi kita juga bersyukur karena kita punya Tuhan yang setia. Di dunia ini semuanya bersifat sementara, ada yang datang dan juga ada yang pergi. Tapi Tuhan kita tuh berbeda teman-teman. Tuhan kita yang selalu bersama dengan kita, Tuhan kita yang selalu menuntun kita kepada kebenaran, Tuhan yang selalu mengasihi kita. Mari aku mau ajak kita semua untuk mengawali ibadah hari ini dengan memuji Dia, Pencipta yang hebat, Juru Selamat yang penuh kasih, Raja di atas segala raja. You are forever in my life. You see me through the sea.
Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat-Mu sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah kepada-Mu. Engkau yang mau siapkan Tuhan hati dan pikiran kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, layakkanlah kami untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, menyerahkan seluruh ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman menerangi jalan kita, menuntun kita ke dalam kebenaran. Tak perlu ku takut karena Dia bersamaku. Tak perlu ku gentar karena Dia menjagaku dengan kuasa-Nya. Dialah sumber pengharapan kita. Mari kita mau nyanyikan Firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Ya, shalom teman-teman. Ya, hari ini kita akan memasuki bagian yang ketiga dari Back to School Series. Sekaligus menjadi penutup dari seri yang pertama, karena kita akan memasuki seri yang baru bulan depan, teman-teman. Namun seperti biasanya sebelum kita memulai, saya akan mereview kembali sekilas tentang apa yang sudah kita pelajari di dalam Back to School Series. Nah, kita coba lihat yang pertama. Pertama kita kembali mengingat di seri yang pertama, Back to School Series, kita belajar tentang alasan mengapa Tuhan mengundang kita untuk mengikut Dia. Saya harap kita tidak sampai lupa bagian ini. Kalau lupa, mungkin jelasnya kita boleh kembali melihat khotbah yang lalu. Tuhan memanggil kita untuk mengikut Dia, mengundang kita untuk mengikut Dia, supaya kita dapat mengalami kemenangan atas dosa kita, sehingga kita tidak kembali diperbudak oleh kuasa dosa. Lalu Tuhan juga mempersiapkan kita untuk membawa perbedaan bagi dunia melalui hidup kita. Di bulan yang lalu,
Di dalam open register, Miss Fitri menjelaskan tentang hak dan kewajiban kita sebagai murid Kristus. Apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita dapat menjadi hak kita. Tetapi puji Tuhan, kita tidak lagi memiliki kewajiban karena Tuhan telah membayar kewajiban kita melalui kematiannya. Sebaliknya, kita dapat menerima segala hak, memperoleh pelajaran terbaik dengan selalu dekat. Langsung belajar dari masternya, dimanapun, kapanpun, dan apapun. Nah, now is the time to start the challenge. Mari saya ajak kita membuka 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-16. Kita memasuki bagian yang ketiga hari ini di dalam Back to School series, yaitu It's time to start the challenge. Mari saya ajak kita membuka 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-16. Saya ajak setiap kita walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, saya ajak kita tetap bisa membaca Alkitab ya bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 16. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Aku ini bukan Tuhan Yesus yang datang, tapi Paulus yang menghimbau Timotius untuk bertekun di dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau perhatikan akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini yang Tuhan kembali berikan kepada setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mulai kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami sungguh Tuhan boleh menjadi teladan yang baik Tuhan di dalam segala aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, perkenalkan saya Coach Krishna yang akan melatih kalian hari ini. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah Time to Challenge. Ini merupakan bagian yang ketiga di dalam Back to School series yang ketiga. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong tentang challenge, saya rasa hal ini tidak susah untuk kita pahami. Betul nggak? Kita coba lihat, apalagi zaman now hari ini. Banyak sekali challenge. Contoh, kalau yang dulu pernah kita dengar Ice Bucket Challenge. Nggak tahu teman-teman pada ikutan nggak Ice Bucket Challenge. Lalu apalagi mungkin yang sekarang lagi booming TikTok Challenge. Ada dulu pernah sempat Kiki Challenge gitu ya. Kiki, do you love me? Nah gitu ya teman-teman. Lalu ada apa lagi? Ada Skip Challenge. Nah ini cukup berbahaya. Nggak tahu kalian pernah mencoba nggak? Saya harap jangan pernah mencoba. Kalau teman-teman nggak tahu, ada yang nggak tahu mungkin bisa dilihat. Jadi Skip Challenge itu kayak menahan nafas dengan dadanya ditekan dan itu bisa membawa kematian. Teman-teman, itu sempat booming. Nah, belum lagi lomba-lomba. Lomba resmi dan gak resmi. Lomba itu merupakan sebuah challenge, teman-teman. Gitu ya. Dan belum lagi kita menemukan tantangan di dalam pergaulan kita. Kita ditantang untuk merokok, kita ditantang untuk mencoba obat-obatan, kita ditantang untuk mencoba pornografi, ditantang untuk seks bebas atau apapun itu. Banyak di dalam dunia kita itu challenge teman-teman. Kita sadar gak bahwa dunia kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan challenge. Bahkan yang selalu men-challenge kita.
Perhatikan teman-teman, saya ulangi, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan challenge, penuh dengan tantangan yang selalu men-challenge kita, menantang kita, teman-teman. Dari mulai challenge yang penting dan berfaedah, dari challenge yang kreatif, sampai apa? Yang nggak penting, yang bodoh, dan bahkan berbahaya. Semua ada, teman-teman, di dalam dunia kita. Nah, teman-teman, saya mau coba tanya nih. Menurut kalian, kira-kira apa challenge yang tertua? Apa challenge yang pertama kali ada di dunia, teman-teman? Coba pikir dulu. Ngomong-ngomong tentang challenge, kira-kira apa challenge yang tertua, teman-teman? Challenge yang pertama kali ada di dunia, kira-kira challenge apa, teman-teman? Tahu nggak, teman-teman? Sayangnya nggak bisa telepon ya, teman-teman ya. Tahu nggak? Challenge tertua. Challenge tertua, tantangan tertua, tantangan yang pernah ada di dunia pertama kali, yaitu tantangan makan, teman-teman. Tantangan makan. Makan apa, teman-teman? Tantangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu adalah challenge pertama. Iblis men-challenge Adam dan Hawa. Kalau bukankah di sini tidak ada yang semuanya nggak boleh dimakan, gitu ya? Oh, boleh, cuma satu yang nggak boleh. Kata Hawa, teman-teman. Apa itu? Yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, kalau kami makan, kami menyentuhnya, kami akan mati. Lalu si iblis enggak. Dia bilang, salah. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah, teman-teman. Itu challenge yang tertua. Challenge yang pertama kali ada di dunia, teman-teman. Dan pesertanya adalah Adam dan Hawa. Dan setelah itu kita tahu apa ceritanya, teman-teman? Disitulah kejatuhan manusia di dalam dosa. Adam dan Hawa gagal, teman-teman. Mereka mengikuti challenge itu. Karena itu, teman-teman, saya mau memberi pesan kepada setiap kita. Hati-hati dengan setiap challenge yang kalian ikuti. Saya tidak tahu challenge apa yang sedang kalian terima hari ini. Challenge apa yang sedang kalian ikuti. Dalam hal apa kalian men-challenge diri kalian. Saya nggak tahu, teman-teman. Tetapi ingat pesan saya. Jangan bodoh untuk menerima setiap challenge yang diberikan pada kalian. Kenapa? Karena apa yang kalian peroleh dari challenge tersebut belum tentu sesuai dengan yang dijanjikan. Saya ulangi. Jangan bodoh untuk menerima setiap challenge yang diberikan pada kalian. Karena apa yang kalian peroleh dari challenge tersebut belum tentu sesuai dengan yang dijanjikan. Contohnya apa? Adam dan Hawa. Dikatakan apa? Ketika kamu makan buah ini, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Disitulah Adam dan Hawa melihat, wow. Tapi ketika mereka makan, mereka mengikuti challenge itu. Akhirnya mereka berani. Kalau kamu berani, kamu akan menjadi seperti Allah. Di challenge, teman-teman, ditantang. Dan ketika mereka mengikuti challenge itu, yang terjadi apa, teman-teman? Mereka bukannya menjadi seperti Allah. Tetapi apa? Mereka justru jatuh di dalam dosa. Gambar rupa Allah itu rusak. Mereka tidak lagi mulia. Mereka menjadi makhluk yang hina, teman-teman. Hati-hati dengan challenge yang kalian ikuti. Apa sih yang kalian harapkan ketika kalian melakukan itu semua? Kelihatannya kita disanjung. Kelihatannya kita akan puas. Tapi nyatanya apa? Ketika kita melakukan itu, belum tentu kita merasa puas, teman-teman. Hati-hati dengan setiap challenge yang kalian ikuti. Dan hari ini, teman-teman, saya mau mengajak setiap kita, mengingatkan setiap kita untuk melihat challenge. Setiap kita yang mengikut murid Kristus kemarin ketika bulan lalu, ketika kita sudah memutuskan untuk register, untuk kita masuk di dalam bagian tersebut, ketika kita masuk menjadi murid Kristus, kita itu mempunyai challenge, teman-teman. Apa challenge-nya? Yaitu menjadi garam dan terang dunia. Dan itulah yang kita baca tadi di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, teman-teman bisa membaca di layar, teman-teman. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan bagi orang percaya. Di dalam segala hidupmu. Dalam perkataan, tingkah laku, perbuatanmu, kesucianmu, kesetiaanmu. Itulah challenge yang harus kita kerjakan. Menjadi garam dan terang di tengah apa? Kebusukan dunia. Di dalam apa? Kegelapan dunia. Itulah challenge kita sebagai murid Kristus, teman-teman. Salt and light challenge. Itu challenge kita.
Itu yang harus challenge yang harus kita kerjakan. Itu challenge yang harus kita terima, teman-teman. Dan saya tahu ini tantangan yang tidak mudah. Challenge ini tidak mudah di zaman ini, teman-teman. Alkitab menunjukkan apa? Challenge ini digambarkan seperti apa, teman-teman? Seperti domba di tengah-tengah serigala. Aku akan mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Bayangin, teman-teman. Challenge kita itu sulitnya seperti itu. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, teman-teman, kalau kita jadi domba di tengah-tengah serigala, teman-teman, kira-kira apa yang kita lakukan? Coba pikir. Kalau kita adalah domba yang berada di tengah-tengah serigala, teman-teman, apa yang akan kita lakukan? Kalau kita ngomong lari, nggak bisa lari, teman-teman. Kita pasti kalah dengan serigala. Secara larinya lebih cepat. Kedua, serigala itu, dia main itu adalah gerombol. Teman-teman, wah, habis kita. Kalau kita lari, nggak bisa. Nah, yang kita lakukan apa biasanya? Biasanya apa? Kita pakai kostum serigala, teman-teman. Kita domba, kita pakai apa? Kostum serigala. Supaya apa? Gak ketahuan kalau kita adalah domba. Dan itulah seringkali orang Kristen, kita, anak-anak Tuhan itu seperti itu. Kita domba, tapi seringkali apa? Kita pakai kostum. Kita apa? Mengikuti arus. Kita bukan menjadi terang, tetapi apa? Menjadi sama dengan dunia. Kenapa? Karena kita takut, teman-teman. Kita takut. Kita tidak menjadi domba, tetapi apa? Kita pakai kostum serigala. Kita menjadi sama dengan dunia. Ketika teman-teman kita melakukan hal yang buruk, kita ikut. Ketika teman-teman kita merokok, kita ikut. Ketika teman-teman kita menonton yang tidak-tidak, kita ikut. Itulah kita, teman-teman. Kenapa? Karena kita takut. Kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Tetapi teman-teman, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24 dikatakan, tetapi Tuhan menyuruh kita untuk melepaskan kostum tersebut. Yaitu apa? Menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Dan ini sedikit bocoran, teman-teman. Bulan depan kita akan berbicara tentang manusia baru di dalam seri yang baru, teman-teman. Firman Tuhan mengingatkan kita. Di tengah tantangan challenge menjadi garam dan terang, menjadi teladan di tengah zaman ini yang tidak mudah, Tuhan menyuruh kita apa? Tetap jangan pakai kostum serigala. Tetapi apa? Tanggalkan itu, tanggalkan manusia lamamu dan pakailah manusia baru, teman-teman. Itulah challenge kita. Ingat, teman-teman, saya ulangi, challenge kita sebagai murid Kristus adalah apa? Menjadi garam dan terang. Kita menjadi teladan dalam apa? Hidup kita. Melalui apa? Perkataan, perbuatan, tingkah laku kita, kesetiaan, dan kesucian hidup kita. Itu tantangan kita, teman-teman. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, untuk menjawab tantangan ini adalah bagaimana kita bisa berhasil menyelesaikan, melakukan challenge tersebut, teman-teman. Gimana caranya? Gimana caranya supaya kita tetap kuat, kita dapat tetap menjadi garam dan terang di tengah kegelapan, di tengah kebusukan. Bagaimana kita tetap menjadi domba yang menjadi contoh yang baik di tengah-tengah serigala. Gimana caranya, teman-teman? Nah, sebenarnya caranya itu tidak jauh beda dengan challenge yang lain, teman-teman. Katakan ketika kita ingin menjadi seorang pemain basket, pemain bola, katakan yang jago, teman-teman. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa, teman-teman? Berlatih dan berlatih. Kita butuh latihan. Kita butuh kerja keras. Kita butuh mendisiplin diri. Kalau kita ingin menang di dalam challenge ini, teman-teman, kita harus apa? Praktis. Kita mesti melatih diri kita. Kita mesti berusaha keras. Kita perlu mendisiplin diri. Nah, ngomong-ngomong challenge, teman-teman, saya sedang melakukan sebuah challenge, teman-teman. Nah, challenge yang sedang saya lakukan itu adalah 30 abs challenge, yaitu 30 hari meratakan perut atau mungkin membentuk perut, teman-teman. Saya sudah cukup gemuk nih, teman-teman. Jadi saya mencoba tuh 30 hari membentuk perut rata, teman-teman. Mudah nggak? Oh, tidak mudah, teman-teman. Hari pertama mungkin latihannya sedikit pengulangannya. Tetapi hari kedua, hari ketiga, hari keempat, latihannya itu terus bertambah. Tambah lama, tambah berat, teman-teman. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita itu harus berusaha. Kita harus tekun, kita harus mendisiplin diri. Jangan ngomong, aku pengen kurus,
Aku pengen badanku bagus, tetapi apa? Kita tidak bisa kontrol makan, teman-teman. Kita harus mendisiplin diri kita. Dan itulah yang saya lakukan, teman-teman. Berlatih, tekun, bahkan apa? Mengontrol makan, teman-teman. Mudah nggak? Tidak mudah, teman-teman. Nah, karena itu, teman-teman, ketika kita disuruh milih tidur atau latihan, pasti setiap kita lebih milih apa? Tidur, teman-teman. Kalau kita disuruh jalan-jalan sama latihan, kita lebih milih mana? Kita pasti lebih milih jalan-jalan, teman-teman. Kalau disuruh tidur, pasti lebih enak. Tetapi apa? Kalau kita mau membentuk, kalau kita pengen jadi jago, kalau kita pengen menjadi pemain yang hebat, maka apa? Kita harus lebih memilih latihan daripada apa? Jalan-jalan. Kita lebih memilih latihan daripada apa? Tidur nyenyak, makan sepuasnya, teman-teman. Inilah dalam bahasa Alkitab, itu dikenal dengan menyangkal diri dan pikul salib, teman-teman. Itulah arti menyangkal diri, pikul salib. Kalau disuruh, lebih milih mana? Persekutuan sama mainan. Setiap kita pasti lebih memilih mainan, teman-teman. Tetapi disitulah kita menyangkal diri kita, aku harus ikut persekutuan. Itulah arti dari menyangkal diri, memikul salib, teman-teman. Kita berani bayar harga. Begitu juga dengan menjadi teladan, menjadi garam dan terang. Kita perlu yang namanya apa, teman-teman? Latihan. Kita perlu kerja keras. Kita perlu ketekunan. Kita perlu kedisiplinan, teman-teman. Nah, coba kita lihat apa latihan yang kita butuhkan. Kita coba lihat di layar ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Apa yang kita butuhkan, latihan apa yang kita butuhkan. Nah ini teman-teman, saya bacakan ya. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua. Lalu di sana dikatakan apa? Latilah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan teman-teman. Latilah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Kita mesti melatih diri kita dalam ibadah, teman-teman. Ibadah, ikut persekutuan. Lalu apalagi ayat 13, teman-teman. Bagaimana sih ibadah itu? Ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah. Perhatikan ada kata tekun di sana ya. Bertekun dalam apa? Membaca kitab-kitab suci, di dalam membangun dan dalam hal mengajar. Kedua apa teman-teman? Kita selain ibadah hari Minggu, persekutuan online dimanapun rayon kita mengadakan, jangan lewatkan apa teman-teman? Saat teduh. Bagaimana kita itu memiliki waktu untuk membaca firman Tuhan, teman-teman. 2 minggu yang lalu, rekan kita saudari Nesin mengajarkan kita akan pentingnya saat teduh, teman-teman. Nah, kita harus saat teduh supaya apa? Itulah yang menolong kita untuk kita bisa berhasil di dalam challenge ini, teman-teman. Nah, yang selanjutnya apa? Ayat 14, teman-teman. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Pakai karunia, teman-teman. Untuk apa? Melayani. Jangan sampai ketika Tuhan memberikan kita karunia yang luar biasa, tetapi kita tidak pernah pakai karunia itu untuk melayani, teman-teman. Lalu selanjutnya, ayat 16, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Yaitu kontrol diri, teman-teman. Selalu evaluasi diri. Dan di sana dikatakan apa? Bertekunlah. Awasi diri, awasi ajaran. Ini nanti kita akan belajar tentang puasa, teman-teman. Tentang mengendalikan diri. Jadi ada latihan ibadah. Jadi untuk melatih diri kita itu perlu melakukan disiplin rohani. Nah, disiplin rohani ini apa aja, teman-teman? Yaitu ibadah, persekutuan, lalu berdoa, baca Alkitab firman Tuhan, punya waktu teduh, lalu juga kita punya puasa, teman-teman, gitu ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan sebagai bentuk latihan kita, training kita untuk apa? Kita dapat berhasil melakukan challenge salt and light. Challenge untuk menjadi teladan, teman-teman. Nah, saat ini saya men-challenge kita untuk melakukan itu, teman-teman. Saya tantang setiap kita hari ini untuk melakukan segala challenge itu. Yuk kita mulai belajar untuk tertib ibadah. Ini penting, teman-teman. Ketika kita mengikuti ibadah online, lama-lama kita itu semakin malas. Itulah kenapa saya ajak kita untuk tertib ibadah.
Walaupun online, mari kita persiapkan diri kita dengan baik. Jangan bangun mepet-mepet, lalu nonton di kasur. Jangan teman-teman. Kita benar-benar prepare sama seperti kita ibadah. Kenapa? Karena itu akan menolong kita untuk fokus ikut ibadah. Jangan sampai kita nonton ibadah tetapi sia-sia, tidak ada hasil teman-teman. Lalu apa? Kita coba catat. Lalu apa? Ikut persekutuan online, teman-teman. Ini penting. Dan kalau teman-teman ikut persekutuan online, saya tantang setiap kita untuk apa? On cam, teman-teman. Karena ketika kita on cam, itu menolong kita apa? Untuk fokus juga, teman-teman. Jadi saya tantang ya, kalau kalian sudah ikut ibadah, udah ikut persekutuan online, good, bagus. Tetapi next level, yuk jangan off cam, tetapi on cam. Dan jangan telat-telat, teman-teman. Kita tetap belajar tepat waktu, kita belajar on cam. Lalu selanjutnya apa teman-teman? Yuk kita itu ikut KTB. Kalau di gereja kalian, di rayon kalian ada kelompok CG, KTB, ikut teman-teman. Jangan sampai kita menjauhi diri. Kenapa? Karena ketika kita punya lingkungan, itu menolong kita untuk saling mengingatkan kita. Mengingatkan, lalu saling menegur. Jangan sampai kita itu berperang sendiri, domba sendirian di tengah-tengah serigala. Kita perlu rekan-rekan teman-teman yang mengingatkan kita. Supaya apa? Kita tidak mengikuti arus. Selanjutnya saya tantang kalian untuk punya waktu teduh. Bagi setiap kita yang belum punya waktu teduh, yuk kita belajar teman-teman untuk punya waktu teduh. Ada beberapa aplikasi baik di store, entah apa yang disediakan, itu ada saat teduh online teman-teman. Ikut. Dan kalau bisa jangan sendirian. Kita punya kelompok teman-teman, itu sangat baik. Karena itu akan bisa mengingatkan kita, saling mengingatkan kita. Termasuk di dalam saya punya grup baca Alkitab 1 tahun teman-teman. Nah itu penting teman-teman. Untuk apa? Men-challenge kita. Jadi menolong kita untuk tetap men-challenge kita untuk apa? Tekun teman-teman. Untuk tetap mengikuti itu semua, teman-teman. Jadi bikin grup, bikin kelompok saat teduh, kelompok baca Alkitab itu penting, teman-teman. Karena itu akan menolong kita, membantu kita, memudahkan kita untuk apa? Melakukan challenge ini, teman-teman. Saya tahu tidak mudah, teman-teman. Tidak mudah. Kenapa? Karena kita belum terbiasa. Kita hanya belum terbiasa saja, teman-teman. Pertama mungkin susah. Tapi ketika kita membiasakan diri kita, lama-lama itu akan ringan, teman-teman. Contoh, kita melatih diri kita, hari ini aku harus saat teduh. Besok paksa untuk saat teduh, teman-teman. Susah, pertama susah. Tetapi apa? Lama-kelamaan, itu akan menjadi ringan. Itu akan menjadi mudah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa. Mungkin dari kita merasakan malas, bosan. Wajar, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita melakukan itu tidak langsung kelihatan hasilnya, teman-teman. Itulah kenapa seringkali membuat kita itu malas, membuat kita bosan. Karena kita tidak langsung melihat hasilnya. Tetap dikatakan apa? Tetaplah tekun, teman-teman. Bertekunlah semuanya itu. Dan yang terakhir, challenge-nya adalah jangan tunggu besok. Start from now, teman-teman. Mulai sekarang, setelah kalian menonton video ini, mulai saat ini, teman-teman. Mendisiplin diri kalian untuk apa? Melakukan ibadah, disiplin rohani. Yuk teman-teman, kita men-challenge diri kita. Saya ulangi, poin yang utama adalah Tuhan men-challenge kita ketika kita menjadi murid Kristus. Challenge kita adalah apa? Menjadi garam dan terang. Kita menjadi berbeda dari dunia ini. Kita menjadi contoh, kita menjadi teladan, teman-teman. Dan itu tidak mudah. Karena itu untuk kita bisa berhasil menjadi teladan, kita perlu apa? Kita perlu praktis, kita perlu latihan, kita perlu kerja keras. Dan supaya kita tetap bisa tekun, kita membutuhkan rekan-rekan, kita membutuhkan gereja, kita membutuhkan komunitas. Jangan menghindari teman-teman, tetapi ikutlah itu semua. Saya bersyukur teman-teman sejak muda, saya bersama teman-teman ketika ada acara pergi-pergi, saya lebih memilih ikut persekutuan teman-teman. Ketika saya bisa ke gereja, saya ke gereja. Ketika saya punya kesempatan untuk melayani, saya pakai kesempatan itu untuk melayani. Teman-teman, pakai kesempatan yang ada. Pakai itu semua, teman-teman. Karena itu akan menolong setiap kita. Mari kita men-challenge diri kita. Sebagai penutup, saya ajak kita membaca dari 1 Timotius 4 ayat 16.
Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu. Perhatikan, karena dengan berbuat demikian, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan setiap kami. Tuhan, ketika kami menjadi murid-Mu, seringkali kami lupa, Tuhan, bahwa kami ditantang, Tuhan, untuk menjadi garam dan terang. Dan dunia sebenarnya juga sedang menantang kami. Tunjukkan kalau Engkau adalah anak-anak Tuhan. Tuhan, tolong berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk komunitas. Terima kasih untuk gereja yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Sehingga ketika kami berjuang, kami tidak berjuang sendiri Tuhan. Tetapi kami boleh berjuang bersama-sama. Kami saling mensupport, kami saling menopang, kami saling mengingatkan Tuhan. Supaya kami tidak kembali jatuh di dalam dosa. Dunia men-challenge kami dengan banyak hal. Tetapi Tuhan tolong, bantu kami Tuhan untuk tidak sampai jatuh lagi di dalam dosa. Bantu kami untuk belajar taat Tuhan. Dan kami boleh menjadi contoh yang baik, menjadi teladan bagi generasi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, teman-teman. Bersama dengan seluruh gereja di sepanjang abad, mari kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Percaya dan taat, itulah dua hal yang sangat mudah untuk diucapkan, namun sulit untuk dilakukan. Tapi itulah challenge yang kita harus lakukan. Mari kita mau meresponi firman yang telah disampaikan dengan menyanyikan lagu Percaya dan Taat. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihi-Nya. Hanya percaya. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih juga atas firman dan kesempatan untuk kami memberikan persembahannya Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan ini walaupun kecil tapi boleh Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah padamu. Amin.
Kita mengakhiri ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Doksologi. Teman-temanku, Roma 12 ayat yang kedua berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Mari teman-teman, kita men-challenge diri kita untuk menjadi garam dan terang. Bagaimana kita boleh menjadi teladan di tengah zaman yang bengkok ini. Memang tidak mudah, tetapi kita bersyukur karena Tuhan telah menebus setiap kita dan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita boleh menjadi garam dan terang. Mari teman-teman, kita akhiri ibadah ini dan kiranya berkat Tuhan boleh menyertai setiap kita dimanapun kita berada. Kiranya kasih karunia Allah yang begitu luar biasa melimpah, yang begitu mengasihi kita, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kita, supaya kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, tetapi boleh berjalan menuju terangnya yang ajaib. Dan setiap kita yang dipanggilnya, setiap kita yang mengikut Dia menjadi muridnya, Dia pun juga boleh memberikan kita rohnya, yang menolong kita, menguatkan kita, untuk kita boleh melakukan challenge ini, untuk kita boleh menjadi berkat, untuk menjadi terang, untuk menjadi contoh, menjadi teladan di dalam dunia ini, mulai saat ini, sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Pada pagi hari ini udah selesai. Mari sekali lagi saya mengingatkan setiap kita untuk kita boleh men-challenge diri kita untuk kita melakukan disiplin rohani. Dan mari kita akan bertemu lagi bulan depan untuk seri yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.